Bab 76. Pelakor. Di dalam kamar, seorang istri sedang membujuk suaminya untuk ke kantor. Pagi-pagi sekali Raka, asisten suaminya, menelpon dan mengatakan jika ada pertemuan mendadak dengan klien dari luar negeri. Alvano menolak untuk hadir dan meminta Raka saja yang mewakilkan. Kirana yang berada di sampingnya dan Alvano juga mengeraskan volume telepon sehingga Kirana mendengarnya. Kirana meminta Alvano untuk menghadiri pertemuan itu. Ya, namanya Alvano yang keras kepala, menolak dan ingin tinggal di mansion saja. Ayolah hadiri pertemuan itu. Setelah itu kamu bisa pulang. Tidak baik jika kamu tidak menghadirinya, ucap Kirana. Tapi sayang, aku tidak mau, aku mau menemanimu di mansion. Jika aku pergi kamu sendiri di mansion, lagian aku juga tidak mau berjauhan denganmu, jawab Alvano. Kirana menggelengkan kepalanya mendengar jawab Alvano. Mana ada aku sendiri, di sini banyak pelayan. Aku juga bisa ke butik saja, ucap Kirana. Kalau begitu aku akan ke kantor tapi kamu harus ikut denganku. Setelah pertemuan kita makan di restoran sayang, ucap Alvano. Kirana diam memikirkan. Baiklah tapi aku akan menyusul, jawab Kirana. Kenapa menyusul sayang? Kita bisa pergi bersama, ucap Alvano. Kalau kita pergi bersama dan tiba di kantor, kamu akan langsung ke pertemuan itu sedangkan aku di ruangan menunggu. Aku tidak mau, aku akan menyusul ke kantor 2 jam kemudian setelah kamu pergi, jawab Kirana. Alvano mengembuskan nafasnya. Baiklah sayang, tapi ingat jangan lama, ucap Alvano. Iya, ya sudah kamu sekarang mandi. Aku akan siapkan pakaian kamu, jawab Kirana. Alvano mengangguk dan sekilas bir Kirana lalu masuk dalam kamar mandi. Sedangkan Kirana berjalan memasuki ruang ganti. Kirana membuka lemari dan mengambil kemeja dan celana. Setelah itu menuju ke lemari penyimpan khusus jas Alvano. Kirana mengambil satu dan menutup kembali lemari itu. Kemudian berjalan mengambil pakaian dalam Alvano, beserta dasi dan sepatu. Semuanya ia bawa keluar dan meletakkan di atas kasur kecuali sepatu ia letakkan di lantai. Kemudian Kirana duduk di sofa mengambil cemian dan memakannya sambil menunggu Alvano selesai mandi. 15 menit kemudian Alvano keluar dengan handuk yang dililitkan di pinggang. Kirana yang melihat itu langsung berdiri dengan pelan dan mengambil pakaian dalam Alvano terlebih dahulu. Ini, ucap Kirana memberikan pakaian D4 lem itu pada Alvano. Alvano mengambilnya dengan wajah tersenyum. Kemudian memakainya di depan Kirana. Setelah itu Kirana mengambil celana kain dan diberikannya lagi. Lalu memberikan kemeja. Setelah Alvano memakai kemeja, Kirana membantu mengancingkan kemeja Alvano. Alvano dari tadi tersenyum terus, Kirana cuek saja dan fokus membantu Alvano. Setelah itu membantu memasangkan dasi. Terima kasih istriku, ucap Alvano lalu mengecup bir Kirana sekilas. Kirana hanya tersenyum dan mengangguk. Mereka berdua kemudian turun ke lantai 1 untuk sarapan. Dan seperti biasa hanya ada 1 piring saja. Alvano menyuapi Kirana dan dirinya. Sayang, aku akan berangkat, ingat jangan lama, kabari aku jika kamu sudah berada di kantor. Ucap Alvano sekali lagi. Iya sayang, jawab Kirana. Alvano seluruh wajah Kirana kemudian masuk dalam mobil. Dan mobil Alvano keluar dari mansion. Kirana kembali masuk ke dalam, akan menuju ke ruang kerjanya. Kirana akan mengecek dulu email, mengecek apa ada informasi penting dari asistennya. Sedangkan di apartemen yang bisa dikatakan cukup elit, seorang wanita sedang bersiap akan ke kantor Sander Chang. Ia akan menemui Alvano lagi. Selin memilih pakaian yang S3 dengan maksud untuk menggoda Alvano, agar jika Alvano melihat
TV buhnya yang S3 si Alvano akan luluh. Ini saja. Aku yakin Alvano pasti sama dengan pria di luar sana yang jika disuguhkan TV buh yang S3 si akan membuat dia terknolda, ucap Selin dengan memasangkan dress ke TV buhnya. Aku akan mendapatkanmu Alvano, ucap sinis Selin. Jika berita itu benar kamu sudah menikah. Tak apalah yang menjadi kedua atau aku bisa menyingkirkan istrimu dan aku menjadi satu-satunya istrimu, ucap Selin dan sambil tertawa. Selin kemudian masuk dalam kamar mandi. Setelah 20 menit ia keluar dan langsung memakai dress itu lalu menghias wajah. Sudah cukup sepertinya. Aku akan berangkat sekarang, ucap Selin kemudian mengambil tas kecilnya dan keluar dari kamar. Sebelum Selin keluar dari apartemen ia masuk ke dapur untuk minum terlebih dahulu kemudian melangkah keluar dari apartemen. Kini Kirana sudah siap. Tadi sebelum bersiap Alvano menelponnya menanyakan apakah dia sudah berangkat ke kantor atau belum. Kirana hanya bisa mengelah nafas. Alvano selalu saja tidak ingin berjauhan lama dengannya. Kirana turun ke lantai 1 dan langsung menuju ke pintu utama. Sang supir sudah siap, dan sudah menunggunya dari tadi atas arahan Alvano untuk mengantarkan istrinya ke kantor. Kirana masuk dalam mobil ketika dibukakan pintu oleh supir. Setelah itu supir masuk dalam kemudi dan menjalankan mobil keluar dari mansion. Sepanjang jalan Kirana bermain ponsel dan sesekali mengelus perutnya. 30 menit mereka sampai di depan pintu utama perusahaan Sander Group. Kirana turun dari mobil dan semua penjaga dan para pengawal menunduk hormat pada Kirana. Kirana melangkah masuk ke dalam perusahaan Sander Group. Semua mata karyawan perusahaan Sander Group menatap kagum pada Kirana. Mereka semua tahu istri Alvano Alexander Chang yaitu CEO di perusahaan ini. Banyak yang kagum akan kecantikan Kirana dan ada juga yang merasa terharu melihat perut besar Kirana yang artinya tidak lama lagi atasannya mempunyai anak. Kirana terus berjalan ingin memasuki lift tapi terhenti ketika mendengar kalimat, "Aku kekasih Alvano Alexander Chang." Tiba-tiba darahnya mendidih ketika ada wanita lain mengaku sebagai kekasih suaminya. Kirana berbalik dan melihat siapa yang berani berbicara seperti itu. Ternyata wanita yang pernah ia lihat beberapa kali bersama Alvano. Kirana menatap sinis ke arah pakaian Selin. Kirana berjalan mendekati Selin yang sedang memarahi resepsionis. Setelah sampai di dekat mereka, resepsionis kaget melihat istri atasannya. "Nyonya," sapa resepsionis itu pada Kirana. Kirana mengangguk dan memberi kode untuk diam. Kirana melakukan itu di belakang Selin jadi Selin tidak melihat apa yang Kirana kodekan pada resepsionis itu. "Ada apa ini?" tanya Kirana. Selin berbalik. "Kau yang siapa?" tanya balik Selin dan menatap Kirana dari atas sampai bawah. "Yang jelas aku bukan tamu di sini," ucap tegas Kirana. "Hei wanita hamil. Kau jangan ikut campur, aku ingin menemui kekasihku," ucap sinis Selin. "Siapa kekasihmu di perusahaan ini?" tanya Kirana. "Alvano, Alvano adalah kekasihku," ucap tegas Selin. Kirana menatap tajam Selin. Sedangkan resepsionis hanya diam saja karena takut berbuat masalah. Astaga, wanita ini mengatakan dia kekasih Tuan Alvano di depan istrinya sendiri. Belum tahu saja dia siapa istri Tuan Alvano. Ucap resepsionis itu dalam hatinya. Hahaha, Kirana tertawa. "Apa kau yakin? Bukankah dia sudah menikah?" ucap Kirana. "Menikah atau belum dia tetap kekasihku," jawab Selin. Bibir pelakor mulai bereaksi. Kirana menatap sinis Selin. Kemudian melangkah pergi dari sana. Kirana masuk dalam lift khusus. Selin yang masih menatap Kirana seketika mengernyit heran. Kenapa wanita itu masuk di lift khusus? Siapa dia? Sedangkan Kirana yang berada dalam lift berbicara pada anak-anaknya. "Sepertinya Dedi kalian harus dihukum, nak."
Dedi kalian membiarkan wanita itu masuk dalam perusahaan. Ucap Kirana sambil mengelus perutnya. Ting Kirana keluar dari lift. Kirana menghampiri Salsa. Apa suamiku masih ada pertemuan atau sudah selesai? Tanya. Kirana. Tuan Alvano belum selesai nyonya, silakan masuk dalam ruangan Tuan Nyonya, ucap Salsa dan melangkah ke pintu ruangan Alvano dan membukakan untuk Kirana. Kirana melangkah masuk ke dalam dan duduk di sofa. Apa ada yang ingin Nyonya inginkan? Tanya Salsa. Kebetulan sekali Salsa menawarkan, ia berniat ingin makan cake dan jus mangga. Aku ingin kau pesankan aku cake dan jus mangga, ucap Kirana. Baik Nyonya, jawab Salsa dan ingin berbalik badan tapi terhenti. Tunggu, kau pesan cake 3 dan jus mangga juga 3, ucap Kirana. Baik Nyonya, saya permisi dulu, jawab Salsa dan Kirana mengangguk. Sambil menunggu Alvano dan cake datang, Kirana membuka ponselnya dan mengecek lagi email dan pesan-pesan dari asistennya. Baru 10 menit ia mengecek terdengar suara keributan dari luar. Kirana melangkah keluar karena penasaran. Kau keterlaluan Alvano, kau menyuruh karyawanmu mengusirku dan bersikap kasar padaku, ucap Selin marah pada Alvano. Kirana yang sudah di depan pintu melipatkan tangannya di dada, ia mau melihat bagaimana pelakor itu berbicara pada suaminya. Siapa kau? Aku sudah katakan padamu jika jangan pernah lagi menginjakkan kakimu di perusahaanku, ucap tajam Alvano. Selin berusaha mendekati Alvano dan ingin memegang tangannya tapi dengan cepat Alvano menghindar. Aku mencintaimu Alvano, ucap Selin. Wow, ternyata suamiku dikejar wanita, ucap sinis Kirana. Selin berbalik dan melihat Kirana. Sedangkan Alvano kaget mendengar suara Kirana. Sayang, kenapa kamu tidak mengabariku jika sudah sampai, ucap Alvano lalu menghampiri Kirana dan seluruh wajah Kirana. Aku lupa, jawab Kirana kemudian membalas C. Alvano juga, mengecvepe seluruh wajah Alvano. Selin yang melihat pemandangan itu seketika darahnya mendidih. Selin mengepalkan tangannya. Ternyata dia istri Alvano. Wah, jadi kau istri kekasihku, cidasar murahan, ucap Selin. Kirana santai mendengarnya. Sedangkan Alvano mengeraskan rahangnya. Murahan tapi sah, daripada kekasih tapi tidak dinikahi, ucap ejek Kirana. Selin semakin emosi mendengarnya. Selin ingin melangkah mendekati Kirana tapi langsung ditahan oleh Raka. Bawa dia keluar dari perusahaanku. Sekali lagi kau datang, detik itu juga perusahaan orang tuamu bangkrut, ucap tajam Alvano. Raka menyeret paksa Selin. Selin yang sangat marah dan emosi melepas sepatunya dan melempar-erkan ke arah Kirana tapi karena Alvano melihat gerakan Selin, Alvano melindungi Kirana dengan memeluk Kirana. Jadi sepatu Selin mengenai punggung Alvano. Raka mendorong Selin dengan kasar masuk dalam lift ketika lift itu terbuka. Apa sakit? Tanya Kirana. Alvano menggeleng. Tidak sayang. Ayo kita masuk, jawab Alvano. Yakin? Tanya Kirana. Alvano dan Kirana sudah berada di dalam ruangan. Dan duduk di sofa. Iya sayang, itu hanya sepatu, jawab Alvano. Kirana mengangguk. Alvano membuka jasnya lalu mentigaluk Kirana dari samping. Apa kamu bertemu dengannya tadi di bawah? Tanya Alvano. Iya. Dan dia mengatakan jika dia adalah kekasihmu, jawab Kirana. Alvano tertawa. Dia itu wanita gila sayang, dari dulu dia begitu, ucap Alvano. Apa kamu pernah memiliki hubungan dengan dia? Tanya Kirana. Tidak sayang, aku tidak pernah dekat dengan seorang wanita. Aku hanya dekat dan mencintai satu wanita yaitu kamu, ucap Alvano. Aku sangat mencintaimu sayang. Jangan pernah meninggalkanku, lanjut Alvano. Kirana mengangguk tersenyum. Pintu diketuk,
Setelah Alvano mengatakan masuk, Salsa masuk membawa pesanan Kirana dan meletakkan di meja. "Apa masih ada nyonya?" tanya Salsa sebelum pergi. "Tidak ada, kau bisa kembali," jawab Kirana. Salsa mengangguk dan berjalan keluar dari ruangan. Kirana kemudian menikmati cake dan jus mangga. Sesekali ia menyuapi Alvano. Alvano dengan senang hati menerima suapan dari Kirana.